Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang operasi testing di Kotlin Collection. Testing juga masuk ke dalam operasi filtering ya. Nah, filtering testing adalah operasi yang bisa digunakan untuk mengecek isi data dari collection-nya. Jadi pengecekan ya, pengecekan kayak mirip istilahnya kayak testing, ngetes datanya. Nah, hasil dari filtering testing adalah boolean, di mana dia hasilnya akan true jika sesuai dengan kondisi testing kita, atau false jika tidak sesuai dengan kondisinya. Jadi simple ya, operasi filtering testing itu pokoknya hasilnya cuma boolean, true atau false. Nah, ada beberapa function yang bisa kita gunakan untuk ngelakuin testing operation ini. Yang pertama adalah any, di mana di sini ada predicate-nya. Predicate-nya return value-nya boolean. Hasilnya boolean juga. Nah, untuk apa sih any? Untuk any itu digunakan untuk mengecek apakah minimal ada satu data sesuai dengan kondisi predicate yang kita masukkan di sini. Kalau minimal ada satu data, maka dia akan return-nya true. Nah, terus ada juga non. Apa itu non? Non untuk mengecek apakah tidak ada satupun data sesuai dengan kondisi. Jadi harus nggak boleh semuanya, istilahnya itu kalau misalnya memang nggak ada datanya, sesuai dengan kondisi, maka dia return-nya true. Kalau ini kan, kalau ada satu, dia return-nya true. Kalau ini adalah, kalau tidak ada sama sekali, baru return-nya true. Nah, kalau all untuk apa? Nah, kalau all, untuk mengecek apakah semua data sesuai dengan kondisi yang ada di predicate ini. Kalau semua data sesuai dengan predicate ini, kondisinya, maka hasilnya adalah true. Kalau tidak, berarti hasilnya false. Nah, terus ada juga any tanpa kondisi predicate. Nah, untuk apa ini? Ini untuk mengecek apakah collection memiliki data. Jadi kayak daripada teman-teman ngecek apakah length-nya sama dengan satu gitu ya, teman itu kan nggak enak ngelihatnya. Teman-teman bisa menggunakan any. Ini maksudnya apakah ada data atau enggak. Atau non. Non untuk apa? Non untuk dicek apakah collection-nya tidak punya data. Jadi sebenarnya non itu ya sama aja kayak pengecekan is empty ya. Jadi apakah ada datanya atau enggak. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya sebuah list. Di sini adalah Eko Kurniawan Kanedi, isi listnya. Kalau teman-teman dicek misalnya list any, apakah ada yang lebih dari 5 karakternya. Maka di sini harusnya return-nya adalah true, karena Kurniawan itu lebih dari 5. Jadi minimal kalau any ada satu data yang di atas 5. Di sini Kurniawan udah pasti dapat. Atau non. Kalau non, apakah tidak ada satupun data yang di atas 5. Jadi harus semuanya, non itu berarti apakah tidak ada ya. Ini harusnya false. Kenapa? Karena ada datanya ya, ada di sini. Nah, kalau all, ini ngecek apakah semua datanya itu karakternya di atas 5. Ini false juga. Kenapa? Karena Eko di bawah 5. Kalau di sini length-nya lebih dari 1 misalnya, otomatis dia true karena semuanya lebih dari 1. Nah, atau any, apakah di sini ada datanya, itu harusnya true juga. Kalau non, apakah dia tidak ada data, maka dia harusnya false. Kenapa? Karena ada datanya. Nah, biar lebih jelas, kita akan coba praktekkan. Di sini kita akan buat sebuah file baru, namanya testing. Kita bikin main package. Kita bikin list sama dengan list of Eko Kurniawan Kanedi. Lalu kita buat di sini, oke, kita langsung aja ya, print line list titik any. Kita cek apakah it length lebih dari 5. Apakah ada yang jumlah karakternya lebih dari 5. Kita cek. Ini nilainya true. Karena apa? Karena di Kurniawan ini lebih dari 5. Nah, kalau non, kita lihat hasilnya. Ini false. Jadi, apakah tidak ada satupun data yang lebih dari 5? Ya. Ini dicek di sini benar, karena ini nggak lebih dari 5. Tapi pas di sini dia ada 5. Berarti dia false. Ya. Atau all. All itu mengecek apakah semua data itu lebih dari 5.
Kalau ada satu saja data yang tidak lebih dari 5, maka dia false. Ini contohnya false. Kenapa? Karena echo kurang dari 5. Kalau teman-teman ganti lebih dari 1, contohnya ini baru true. Ya. Nah, ini true karena echo lebih dari 1 karakternya. Nah, atau teman-teman bisa gunakan print line list any saja untuk mengecek apakah ada datanya atau tidak. Kita lihat hasilnya. Ini true karena memang ada datanya. Nah, kalau teman-teman perhatikan any, ini isinya itu ngeceknya kayak gini doang. Is empty, tidak, ya. Jadi tidak is empty. Jadi ya sama aja sih kayak teman-teman ngeceknya is empty, tidak seperti ini. Jadi sama aja sebenarnya any itu. Nah, atau non saja. Kalau non saja kita cek, ini hasilnya harusnya false karena ada datanya. Kalau teman-teman lihat non ini ngeceknya is empty, apakah ada datanya atau tidak. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini function-function yang teman-teman bisa gunakan untuk melakukan testing terhadap predikat atau kondisi yang teman-teman tentukan. Next, kita akan bahas tentang operasi plus dan minus untuk collection.